kali mendengar apa itu otonomi daerah. Kata-kata ini sering diucapkan oleh para politis dan juga pejabat. Namun bagi saya, sebagai rakyat biasa, otonomi daerah masih terasa seperti sebuah konsep yang abstrak. Memang benar, otonomi daerah bisa memberikan harapan kepada masyarakatnya di daerah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya, harapan tidak selalu terwujud dalam sebuah kenyataan. Kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah membuat masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana dana ini digunakan. Karena hal itu, masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah masih memiliki tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri, otonomi daerah bisa menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita diskusi bersama. Halo Sobat Podcast, kembali lagi dengan saya Fania dan teman saya Rizka. Di sini kita mendatangkan dua pembicara kita yang akan kita ajak diskusi mengenai materi salah satu kasus otonomi daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke diskusi, pastinya kita kenalan dulu dong dengan dua pembicara kita. Di sebelah kiri saya ada Mbak Tata. Hai. Dan di sebelahnya ada Mas Fikri. Hai. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi lebih dalam lagi, gimana nih kalau kita putar cuplikan video mengenai salah satu kasus otonomi daerah yang ada di Indonesia? Boleh? Ya. Nah, gimana nih pendapat kalian dari cuplikan video tadi? Sesuai yang disampaikan oleh Bapak RRNA ya Bapak Marjo, gimana negara itu sudah ngeluarin dana yang besar, ribuan triliun untuk Papua dan Barat, di mana dana sebesar itu diturunkan untuk memperbaiki infrastruktur serta memperbaiki tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Tapi dana yang sudah diturunkan ke pemerintah daerah nyatanya tidak sampai masyarakat. Kan nggak sampai sih. Iya. Tapi dana itu sampai ke pemerintah daerah dan ke masyarakat, cuma nggak 100%. Dan pembangunan itu jalan cuma dari beberapa masyarakat, kayak daerah-daerah yang lebih terpencil. Mereka tuh pernah menyampaikan bahwa dana itu yang diterima cuma beberapa persen aja. Jadi nggak banyak-banyak gitu loh dananya. Iya, sebetulnya kayak sesuai yang dijelaskan di cuplikan video tadi, ada indikasi terkait pencucian uang dan juga korupsi dari pejabat daerah. Ya mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa di Papua itu tertinggal infrastrukturnya dan tingkat kemiskinan di sana juga termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Kalau kita mau melihat itu mungkin ada buktinya, itu di salah satu konten yang ada di Instagramnya salah satu influencer dan juga YouTuber yaitu Bobon Santoso, di mana dia itu merupakan influencer dan juga YouTuber, bukan pejabat daerah, tapi dia mau turun ke wilayah terpencil di provinsi Papua, di mana wilayah tersebut juga aksesnya ke sana juga susah, juga ada ancaman tersendiri di sana. Tapi dia Demi Indonesia maju ya Mas ya? Dia demi bangsanya dia rela seperti itu. Benar-benar. Dan ternyata setelah kita lihat ya kan di kontennya itu ternyata selain di sana gizi dari masyarakatnya juga kurang, di sana juga ternyata ada infrastruktur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu listrik. Di sana tidak ada listrik sama sekali, ya kan? Dan akhirnya konten tersebut sampailah ke wakil presiden kita, yaitu Mas Gibran ya kan. Dia langsung bergerak, di mana dia langsung menghubungi Direktur PLN Pusat. Sangat gercep sekali. Iya, gercep sekali ya. Akhirnya dari PLN Pusat langsung konfirmasi ke PLN daerah. Akhirnya nggak lama wilayah tersebut di distrik
Kampung Waris. Waris ya, itu di situ akhirnya nggak lama setelah di berita itu viral, akhirnya langsung dieksekusi. Sekarang listrik sudah mulai masuk lah ke wilayah tersebut gitu. Yang turun tangan malah pemerintah pusatnya ya, bukan pemerintah daerah. Sebenarnya yang lebih turun tangan itu malah warga-warganya gitu, kayak Mas Bobon tadi itu dia tergerak lah oleh hatinya. Akhirnya kita bisa tahu lah warga Indonesia bahwa di sana itu masih tertinggal sekali ya kan. Ini bisa dijadikan contoh ya untuk generasi-generasi muda ya. Untuk lebih memperhatikan lagi yang di pelosok-pelosok lah. Iya, itu juga termasuk saudara kita ya kan. Iya, benar-benar. Untuk tadi Mas Zikri menyebutkan untuk gizi kurang tadi ya. Iya. Nah, itu juga sangat terbatas lagi karena transportasinya di sana mahal juga kan. Iya, mahal sekali dan juga susah gitu kan. Masyarakat itu mengeluarkan hampir 2 kali lipat harganya. Jadi untuk transportasi malah lebih besar daripada biaya kesehatan mereka sendiri. Iya. Lebih banyak yang dikeluarin untuk kendaraan transportasinya daripada kesehatan. Lalu kira-kira uangnya kemana ya? Nah, Itu saya pernah dengar pendapat dari salah satu peneliti LIPI ya. Iya. Itu dengan ibu siapa saya kurang tahu dan lupa. Oh iya. Itu tuh ibunya berpendapat bahwa untuk pemerintah Papua itu sendiri sering bolak-balik ke Jakarta. Nah itu kebutuhan mereka sendiri atau gimana saya kurang tahu juga ya. Karena banyak sudut pandang juga yang berbeda. Gitu. Mungkin mereka juga kesana mungkin ya karena emang dinas atau mungkin ya karena liburan, kita juga nggak tahu. Kita kan sebagai masyarakat ya cuma bisa beropini lah. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat yang kita mungkin kayaknya sudut pandangnya dari kita lah sebagai masyarakat bagaimana. Iya benar. Kita nggak tahu sih faktanya gimana ya. Iya benar. Pemerintah sana. Iya. Oh berarti uangnya ini ya digunakan hal-hal lain ya gitu ya? Iya mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kayak di yang sebenarnya untuk masyarakatnya, tapi ternyata nggak tahu ya mungkin digunakan. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak berani terlalu spesifik lah ke situ lah. Iya. Oke. Jadi dari pembicaraan tadi kan bisa kita simpulkan bahwa kalau sarana pembangunan dan fasilitas di Papua itu kurang maksimal. Nah, sehingga itu kan dikarenakan kayak dana yang diberikan itu nggak 100% diberikan ke fasilitas untuk masyarakatnya. Nah, apa itu namanya kan nggak diberikan 100% ke fasilitas masyarakatnya. Padahal kan pemerintah pusat kan udah ngasih dana nih untuk pemerintah daerah tersebut. Nah, tapi kenapa padahal berarti kan dari pemerintah daerah tersebut kan kayak tadi yang disebutkan oleh Mbak Tata kayak dipakai buat hal-hal lain, makanya apa fasilitas umumnya atau fasilitas untuk masyarakatnya itu tidak maksimal. Tapi kenapa masih banyak masyarakat yang masih menyalahkan pemerintah pusat? Padahal kan pemerintah pusat kan tidak sepenuhnya salah gitu loh. Itu kenapa? Nah, itu mungkin dari sudut pandang saya ya. Masyarakat asli atau masyarakat Papua itu sendiri tuh kurang tahu ada permasalahan di otonomi itu atau di pendanaan tadi. Jadi mereka tahunya hanya dari covernya saja. Iya. Mereka tahunya cuma pemerintah pusat mengirimkan dana ke pemerintah daerah Papua. Kemudian tahunya pemerintah Papua itu hanya menyalurkan ke masyarakat. Sebenarnya seharusnya itu yang berwenang untuk mengatur otonomi daerah apa enggak? Tetap pemerintah daerahnya. Iya, benar. Masyarakat kurang tahu menyalahkan pemerintah pusat itu kan juga dana yang diberikan kan nggak transparan gitu ya. Oke, jadi gimana ini solusi agar otonomi daerah di Papua ini berjalan dengan lancar? Oke, kalau menurut saya itu pemerintah pusat itu harus lebih tegas untuk ke pemerintah daerahnya, di mana pemerintah pusat itu harus menyediakan mungkin tim untuk mengawasi anggaran itu harus sampai ke tangan masyarakat gitu loh. Kan ini juga sebenarnya uang masyarakat, harusnya kembali ke masyarakat kan. Ini masuk transparansi gitu ya Mas ya? Iya, transparansi. Karena emang dimana itu otonomi daerah itu sangat penting untuk daerah tersebut, apalagi di Papua. Papua itu sebenarnya surganya ya kan. Sumber daya alam di mana kita juga punya tambang emas terbesar. Iya, benar. Tapi kalau misalnya akses kesananya itu susah, ya termasuk juga fasilitas umumnya juga terbatas, ya hal itu
tidak berharga apa-apa. Iya, masyarakatnya di sana kemiskinan masih tinggi, mungkin juga tertinggal juga. Nah itu. Padahal di sana sumber daya alamnya sangat sangat ini ya, banyak, sangat sangat banyak dan banyak harusnya dimanfaatkan ya harus Iya, ya. sampai Iya. Papua itu memiliki julukan Mutiara Hitam saking berharganya sebenarnya Papua. Iya, itu. benar-benar. Saking di Papuanya sumber daya alamnya kan banyak nih. Iya. Tapi karena Infrastruktur. infrastrukturnya kurang maksimal, jadinya di Papua itu sendiri dijuluki kayak persentasenya itu tertinggi Kemiskinan Jadi ya, kemiskinan, jadi iya. kemiskinan ya. Sangat Benar-benar. prihatinkan lah. ya. Nah, untuk solusi tersebut sebenarnya itu pemerintah udah nyiapin program sendiri loh. Iya. Iya. Kayak misal- Gimana Mbak programnya itu, Mbak? Salah satu program itu namanya USAID. Ah, iya? Itu nyediain program pelatihan untuk pejabat Papua sendiri Iya. sama mahasiswa-mahasiswa untuk meningkatkan tata kelola pembangunannya. Iya, iya. Jadi kita dari sana itu ada harapan untuk lebih baiknya. Iya. gitu. Iya, oh gitu ya. Agar lebih baik ya ini ya. Iya. Jadi Oke, jadi perlu dicatat bahwa tidak semua kesenjangan yang terjadi antar otonomi daerah itu disebabkan karena kesalahan pemerintah pusat. Tapi ada faktor-faktor lain seperti kondisi geografis, infrastruktur, dan juga keamanan antar daerah tersebut. Namun, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan antar daerah. Yang pertama yaitu cara-caranya yaitu meningkatkan desentralisasi, mengalokasikan dana secara lebih merata, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana daerah, menegakkan hukum secara tegas, dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata bagi semua daerah yang ada di Indonesia. Ya, nah jadi tadi merupakan kesimpulan dari diskusi kali ini dengan dua pembicara kita. Terima kasih untuk Mbak Tata dan Mas Zikri telah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat yang lebih banyak untuk generasi muda khususnya, dan semoga bisa membuka pola pikir kita mengenai pentingnya otonomi daerah yang ada di Indonesia ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!